Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 13, di mana di sini kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan pemerintahan, di mana kami akan membawakan dua materi mengenai yang pertama, pencatatan akuntansi persediaan dengan metode perpetual, yang kedua ada pembukuan atau penatausahaan persediaan berdasarkan pada Permendagri 47 tahun 2020. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 13. Yang pertama, saya sendiri, Ayudina Mudrika dengan NIM C301-20110. Yang kedua ada Cherry Claudia dengan NIM C301-20091. Yang kedua ada Firda Sari A. Abdullah dengan NIM C301-20082. Yang ketiga ada I Gusti Ayu Juni Ari Susanti dengan NIM C301-20101. Yang keempat ada Farah Fadila dengan NIM C301-191072. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi. Baik, saya lanjutkan. Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu menginginkan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian kuat. Dalam metode pencatatan perpetual, setiap terjadi mutasi atau perubahan persediaan dilakukan pencatatan dalam pembukuan akuntansi. Mutasi berupa perolehan persediaan akan menambah nilai persediaan dan sebaliknya mutasi berupa pemakaian persediaan akan mengurangi nilai persediaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh ilustrasi yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai penggunaan metode pencatatan perpetual dan metode penilaian HPT dalam akuntansi persediaan. Di mana di sini contohnya Satker ABC yang mempunyai saldo awal persediaan dan transaksi persediaan berupa toner printer selama bulan Januari tahun 2021 sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel yang menjelaskan ada tanggal, deskripsi, kuantitas, harga satuan, di mana pada tanggal 1 Januari persediaan awal berupa 1 unit dengan harga satuannya 1 juta. Pada tanggal 10 Januari pembelian dengan 1 unit jumlah 1 unit dengan harga satuannya 1.100.000. Pada tanggal 20 Januari ada pemakaian sejumlah 1 unit. Tapi di sini tidak dicantumkan harga. Pada tanggal 31 Januari ada pembelian 1 unit dengan harga satuannya 1.500.000. Untuk selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi penjualan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal 10 Januari, barang konsumsi pada persediaan belum dibayar sebesar 1.100.000. Yang kedua pada tanggal yang sama, yaitu barang konsumsi pada penyediaan nilai persediaan sebesar 1 juta. Pada tanggal 20 Januari, beban persediaan konsumsi dengan debit sejumlah 1.100.000, barang konsumsi atau mencatat pemakaian sebanyak 1 unit seharga 1.100.000 per unit dengan kredit 1.100.000. Berikutnya ada jurnal pada tanggal 31, itu ada 2. Yang pertama, barang konsumsi pada persediaan belum diregister seharga 1.500.000. Itu mencatat pembelian sebanyak 1 unit seharga 1.500.000 per unit. Yang kedua, ada barang konsumsi pada penyediaan nilai persediaan seharga 400.000. Itu mencatat penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir. Nilai persediaan barang konsumsi pada tanggal 31 Januari 2021 adalah sebanyak 2 unit dengan harga perolehan terakhir 1.500.000 per unit atau sama dengan 3 juta. Secara detail, mutasi persediaan barang konsumsi selama bulan Januari 2021 ditunjukkan dalam buku besar sebagai berikut. Saldo awal pada tanggal 1 Januari sebesar 1 juta, kemudian melakukan pembelian di debit pada tanggal 10 Januari sebesar 1.100.000, sehingga jumlah saldo pada tanggal 10 Januari sebesar 2.100.000. Selanjutnya, penyesuaian nilai persediaan pada tanggal 10 Januari di debit sebesar 100.000, sehingga saldonya menjadi 2.200.000. Selanjutnya, pemakaian atas beban persediaan pada tanggal 20 Januari di kredit sebesar 1.100.000, sehingga saldonya mengalami pengurangan yang tadinya sebesar 2.200.000 dikurangi dengan pemakaian sebesar 1.100.000, sehingga saldo pada tanggal 20 Januari sebesar 1.100.000. Selanjutnya,
Pembelian pada tanggal 31 Januari didebit sebesar 1.500.000 sehingga jumlah saldonya sebesar 2.600.000. Dan yang terakhir, penyesuaian nilai persediaan pada tanggal 31 Januari didebit sebesar 400.000 sehingga saldo akhirnya berjumlah sebesar 3 juta. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi pertama, yaitu pencatatan akuntansi persediaan dengan materi perpetual. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu pembukuan atau penatausahaan persediaan dengan berdasarkan Permendagri 47 tahun 2020. Baik, kita langsung masuk. Berdasarkan Permendagri 47 tahun 2020, di mana di sini bagian ke-11 mengenai persediaan pada pasal 33. Yang pertama, pembukuan BMD atas persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf J dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Yang kedua, metode perpetual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan atau penerimaan dan pengeluaran persediaan. Selanjutnya pada pasal 34 yang pertama, penilaian persediaan dilakukan dengan metode A. Masuk pertama, keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah first in, first out. Yang B, rata-rata atau yang dikenal dengan istilah average, dan atau yang C, harga perolehan terakhir. Pasal 34 yang kedua, metode masuk pertama, keluar pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama. Yang ketiga, metode rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga barang secara rata-rata selama periode pelaporan. Yang pasal 34 ayat 4 itu metode harga perolehan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan perolehan harga akhir. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai persediaan berdasarkan Permendagri 47 tahun 2020 akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembukaan BMD atas persediaan terdiri dari yang pertama, buku penerimaan persediaan, yang kedua, buku pengeluaran persediaan, yang ketiga, buku penyaluran persediaan, selanjutnya yang keempat, kartu barang persediaan, dan yang terakhir yaitu daftar BMD persediaan rusak atau usang. Ya, buku penerimaan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan persediaan. Nah, kemudian buku pengeluaran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran persediaan. Yang keempat yaitu buku penyaluran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kemudian kartu barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan, penerimaan dan pengeluaran persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi persediaan. Selanjutnya daftar BMD persediaan rusak berat atau usang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan rusak berat atau usang. Pasal 36, yang pertama, permintaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 4 didasarkan atas nota permintaan dari pihak yang membutuhkan. Yang kedua, nota permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu sesuai batas kewenangannya. Yang ketiga, pengurus barang pengguna mengajukan surat permintaan barang kepada pejabat penatausahaan pengguna barang berdasarkan nota permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang terakhir, pengurus barang membantu menginginkan surat permintaan barang kepada kuasa pengguna barang berdasarkan nota permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 37 ayat 1, berdasarkan pengajuan surat permintaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 dan ayat 4, pejabat penatausahaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang memberikan persetujuan. Ayat 2, kuasa pengguna barang dapat menunjuk pejabat atau pegawai negeri sipil dalam memberikan persetujuan. Ayat 3, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dalam bentuk surat perintah penyaluran barang. Ayat 4, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Selanjutnya, pada Permendagri nomor 47 tahun 2020 yang berkaitan dengan persediaan. Pasal 38 ayat 1 menjelaskan persediaan rusak atau usang direkalisasi ke dalam daftar BMD persediaan rusak atau usang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf E.
Pasal 38 ayat 2 menjelaskan daftar PMB persedia desak atau usang sebagaimana dimaksud ayat 1 dikeluarkan dari pencatatan persediaan. Dan yang terakhir, pasal 38 ayat 3 menjelaskan mekanisme pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan persediaan desak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 39 ayat 1 menjelaskan pengurus barang, pengguna atau pengurus barang pembantu sesuai kewenangannya melakukan investasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stok opname yang dilakukan setiap semester. Dan yang terakhir, pasal 39 ayat 2 menjelaskan investasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai, yang berada di gudang atau tempat penyimpanan atau yang berada di luar unit. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 13. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.